Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan secara efektif. Kali ini mari kita respon satu narasi yang telah beredar lama di dunia nyata, yakni tentang saya percaya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi pengikutnya apakah sudah seperti beliau? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita membaca Al-Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Muhammad itu utusan Allah. Dan ciri orang-orang yang bersama Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad, ciri yang pertama kata Allah, asyidda'u alal kufar. Bersikap keras terhadap ketertutupan, yang sering diartikan bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir dimaknai orang yang berbeda dengan kita. Itu yang keliru. Cirinya umat Nabi Muhammad itu asyidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan. Lihat orang yang tertutup pikirannya. Lihat orang yang tertutup pendiriannya. Orang yang menutup diri dari segala informasi baru, pemahaman baru, ilmu baru, tidak akan berubah dari kondisi lama pada kondisi baru. Gak akan bisa hijrah. Saya pastikan ya, Bapak Ibu yang berani mendengarkan kajian saya, ini orang-orang yang sudah mulai terbuka. Mulai ya, baru mulai. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya jadi sadar. Itu bahayanya. Makanya saya menyampaikan apresiasi pada orang-orang yang berani mendengar kajian saya. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya jadi sadar. Itu yang pertama. Bahaya yang kedua jadi pinter. Itu bahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu punya cinta kasih pada sesama. Ingat ya, kata yang dipakai adalah sesama. Tahu sesama? Siapa sesama? Siapa sesama? Sesama yang sama dengan kamu? Sesama yang sama keyakinannya dengan kamu? Sesama yang segolongan dengan kamu? Sesama yang dimaksud Allah itu artinya apa? Semua makhluk di semesta ini setara adanya. Semua makhluk di semesta ini yang diberi kehidupan oleh Allah punya hak untuk hidup dan dihormati haknya. Siapapun itu. Sudah bisa menyayangi orang yang berbeda dengan kita? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup di semesta ini? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di semesta ini? Sudah bisa? Narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan main idea Al-Quran surat 48 ayat 29 tersebut. Kata kufar dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata kafir, yang artinya orang-orang kafir atau non-muslim atau orang di luar Islam, bukan ketertutupan. Bila dipaksakan dengan makna ketertutupan lantas dimerger dengan kata keras, maka tidak akan terkoneksi alias lepas makna. Keras dalam ayat tersebut yang dimaksudkan yakni bahwa umat Islam harus bersikap dan berperilaku tegas kepada orang-orang di luar Islam. Hati-hati dan waspada, karena fakta sejarah waktu zaman Nabi Muhammad, orang kafirlah yang pertama kali melakukan penyerangan terhadap umat Islam, bukan umat Islam. Nabi Muhammad beserta para sahabat hanya membela diri. Fakta sejarah juga bahwa yang menjajah negeri ini adalah orang kafir, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang itu orang kafir, bukan bangsa Arab.
bangsa Arab datang ke negeri ini berdagang dan menyiarkan Islam. Dan negeri ini menjadi negeri yang mayoritas Islam. Jadi kata kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang di luar Islam. Bukan ketertutupan. Sekarang yang sedang berlangsung, yakni bangsa dan rakyat Palestina sedang dibantai habis-habisan oleh orang-orang kafir, bukan oleh bangsa Arab. Itulah karakter orang kafir. Dalam Al-Quran disebutkan, akan saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladina kafaru fi izzati wasiqaq. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Makanya bangsa Palestina sekarang sedang dikondisikan agar habis sebagaimana yang terjadi pada suku Aborigin dan suku Indian di Amerika. Itulah yang sedang diupayakan oleh orang-orang kafir kepada bangsa dan rakyat Palestina. Makanya ayat tersebut, yakni Quran surat 48 ayat 29, Allah perintahkan kita umat Islam bersikap dan berperilaku secara tegas terhadap orang kafir, dan hati-hati karena mereka akan terus memerangi dan mengembalikan kepada kekafiran sebagaimana yang terdapat di surat 2 ayat 109. Akan saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasiru min ahlil kitabi lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyahu bi amrihi innahu ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, yakni orang Islam ini. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata mereka kebenaran itu. Maka maafkanlah dan biarkan mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah informasi yang disampaikan Al-Quran bahwa orang-orang di luar Islam akan berusaha untuk mengembalikan kita menjadi kafir. Ayat serupa terjadi ada di Quran surat 2 105 dan 2 120. Jadi orang di luar Islam perlu kita waspadai karena Al-Quran memberikan satu informasi yang demikian, dan Al-Quran dijamin kebenaran pasti. Untuk itu mari kita hati-hati, waspada terhadap orang-orang di luar kita. Dan kepada sesama umat Islam, kita wajib dan harus berkasih sayang. Karena sesungguhnya umat Islam itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, kita umat Islam hati-hati, waspada terhadap narasi yang disampaikan oleh penceramah. Cek dan recheck dengan Al-Quran. Apakah yang disampaikan tersebut sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran? Bila sesuai, ikuti. Bila bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan dan jangan diikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.